Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Puspita Dewi Wulandingrum dalam mata kuliah Akuntansi Liabilitas Ekuitas. Untuk pertemuan kali ini kita membahas mengenai liabilitas lancar. Jadi untuk liabilitas itu sebenarnya ada yang namanya liabilitas lancar dan liabilitas tidak lancar. Dan untuk pertemuan kali ini kita membahas mengenai liabilitas lancar. Liabilitas lancar ini adalah utang yang diharapkan perusahaan dapat membayar dalam waktu 1 tahun atau dalam satu siklus operasional, yang mana yang lebih lama. Langsung saja kita pelajari mengenai contoh-contoh transaksi yang berhubungan dengan liabilitas lancar. Yang pertama, transaksi mengenai utang usaha. Ini sudah sangat umum kita kerjakan sejak semester 1. Saya yakin semuanya sudah pernah mengerjakan atau melihat, mendengar mengenai utang usaha. Utang usaha, contohnya seperti ini, langsung ke contoh transaksi. Misalnya, membeli perlengkapan secara kredit sebesar 1 juta dengan syarat pembelian 3/15 N per 30. Ini sudah sangat biasa kita kerjakan ya. Ini ada tulisan kredit dan ada 3/15 N per 30. Ciri dari suatu transaksi itu transaksi kredit, jadi tidak langsung dibayar tunai. Bisa ini misalnya membeli perlengkapan, atau kita yang biasa juga kerjakan membeli barang dagang, segalanya ya kita beli secara kredit. Itu masuk di utang usaha, dan juga biasanya kalau ada syaratnya itu juga masuk utang usaha. Nah, ini kalau transaksi ini cara pengerjaannya di jurnal umum. Yang debit berarti karena kita membeli perlengkapan itu bertambah di sisi debit. Kemudian karena ini pembeliannya secara kredit, artinya utang kita bertambah. Utang bertambah ada di sisi kredit sebesar 1 juta. Nah, contoh selanjutnya itu adalah wesel bayar. Wesel bayar ini sebenarnya juga ada dua jenis. Jadi wesel bayar untuk tempo wesel bayar jangka pendek, dan juga ada wesel bayar jangka panjang. Untuk yang wesel bayar jangka pendek umumnya ditulis sebagai wesel bayar saja. Jadi jangka pendeknya tidak dicantumkan. Nah, wesel bayar ini biasanya digunakan sebagai pengganti uang karena memberi bukti resmi kewajiban kepada pemberi pinjaman jika suatu saat diperlukan bantuan hukum ketika menagih hutang. Jadi untuk wesel bayar ini bisa digunakan untuk pembayaran transaksi. Jadi kita utang ke B, misalnya saya A hutang kepada B. Nah, ketika hutang itu dibuat surat, jadi ini seperti surat dengan misalnya kalau di kita istilahnya materai ya, jadi surat yang sudah ada pernyataan resminya di situ, sudah benar-benar bermaterai. Nah, surat itu bisa kita gunakan untuk transaksi kepada C. Misalnya kita tadi A utang kepada B. Nah, surat yang resmi itu tadi bisa kita gunakan untuk misalnya meminjam ke bank C gitu misalnya. Bisa kita gunakan. Itu wesel bayar. Contoh dari wesel bayar itu biasanya wesel bayar digunakan dengan bunga. Jadi ada wesel bayar dengan bunga maupun wesel bayar tanpa bunga. Untuk wesel bayar dengan bunga, contohnya seperti ini, misalnya ada Bank DRI setuju untuk meminjamkan uang sejumlah 100 juta kepada PT Purwita tanggal 1 Maret 2018. Jika PT Purwita menandatangani sebuah wesel 4 bulan senilai 100 juta dengan bunga 6%, maka bagaimana kita melakukan pencatatannya? Nah, di sini kita lihat jumlah dari
wesel bayarnya itu adalah 100 juta. Jadi PT Purwita itu punya surat wesel bayar dan ditawarkan ke Bank DRI, dan Bank DRI setuju meminjamkan uang kepada PT Purwita. Ini wesel bayarnya berlaku dari tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan 4 bulan ke depan. Nilainya tadi 100 ya, jadi nilainya 100, tapi ini berbunga. Bunganya adalah 6%. Lalu bagaimana kita mencatatnya? Yang pertama, untuk mencatat transaksi pembelian wesel bayar tadi, di tanggal 1 bulan 3, 1 Maret, karena Bank BRI tadi sudah setuju untuk memberikan dana kepada PT Purwita, maka PT Purwita mendapatkan uang cash, atau kita tulis sebagai kas senilai 100 juta, dan wesel bayar kita bertambah pula sebesar 100 juta. Lalu transaksi yang berkaitan pula dengan soal yang tadi, itu yang terpengaruh adalah jurnal penyesuaian juga. Jadi karena tadi catatannya adalah PT Purwita itu melakukan maksudnya siklus periodenya tadi kan setiap setengah tahunan alias 6 bulan, artinya di bulan nanti tutup buku terjadi di akhir bulan Juni dan memulai periode baru di awal bulan Juli. Oleh karena itu, karena dari bulan Maret, yaitu bulan 3, ada bulan 3, Maret, April, dan Mei, serta Juni. Jadi wesel bayarnya berlaku sampai bulan Juni, akhirnya nanti berarti untuk pengembaliannya di tanggal 1 Juli, karena berakhirnya paling mentoknya adalah bulan Juni tanggal 30, artinya nanti kan pembayarannya baru terjadi di tanggal 1 bulan Juli. Oleh karena itu, kita perlu melakukan penyesuaian. Karena kita tidak langsung di satu periode itu, kita tidak langsung membayar. Karena pembayarannya besok tanggal 1 Juli. Padahal satu periode itu kan hanya sampai bulan 6. Oleh karena itu, di bulan 6 kita perlu melakukan penyesuaian dulu. Karena seharusnya di bulan 6 ini, kita sudah menentukan atau memperhitungkan bunga yang sebelumnya kita setujui, yaitu 6%. Bunga 6% setiap bulannya. Bulan 6% itu adalah bunga untuk 1 tahun. Jadi meskipun di sini tidak tertulis 1 tahun, tapi di sini seperti pencatatan yang wajar bahwa ada bunga itu biasanya berlakunya untuk 1 tahun. Berarti untuk 6% itu adalah 1 tahun. Adalah bunga untuk 1 tahun. Padahal di wesel bayar itu tadi hanya digunakan sampai dengan 4 bulan ke depan. Dari mulai Maret sampai berakhir di tanggal 30 Juni, nanti pembayarannya di tanggal 1 Juli. Maka untuk menentukan nilai bunganya, bunga 6%, jadi nilai nominalnya 100 juta dikalikan bunganya 6% itu karena 1 tahun, maka kita lihat di sini dari tanggal 1 bulan 3 sampai dengan tanggal 1 Maret sampai dengan Juni, bulan Juni atau berakhirnya bulan Juni adalah 30 Juni, berarti hanya sudah terjadi bunga. Seharusnya kita sudah mengakui bunga sebanyak 1, 2, sini ya, 1, 2,
3, 4. Berlaku harusnya kita sudah mengakui bunga untuk 4 bulan ini. Maret, April, Mei, dan Juni. Kita harus mencatat bunga yang terjadi selama 4 bulan itu. Nah, berarti di sini angkanya pun di sini 4. Untuk perhitungannya tadi 100 juta dikalikan 6%, itu kan sebenarnya untuk 1 tahun ya, 100 juta dikalikan nilai bunganya, dan seberapa banyak sudah berlaku berapa bulankah bunga itu. Nah, di sini ternyata sudah berlaku 4 bulan. 4/12, karena bunga itu sebenarnya 6% dalam 12 bulan. Maka 4/12. Kita kalikan 100 juta dikalikan 6% dikalikan 4/12. Hasilnya 2 juta. Maka kita akui beban bunga dulu. Kita akui beban bunganya di akhir periode sebanyak 2 juta bertambah, dan karena kita belum membayar bunga tersebut ke Bank DRI, karena PT Purwita belum membayarnya ke Bank DRI, maka utang bunga bertambah sebesar 2 juta juga. Nah, nanti kalau misalnya di tanggal 1, artinya di tanggal saat pelunasan tiba, kita bisa mencatat pembayaran itu tanpa mencatat nilai bunganya. Bunganya kan sudah dicatat pada saat, maksudnya tanpa mencatat nih akun beban bunga, karena beban bunga itu sudah dicatat di jurnal penyesuaian. Kita sudah mengakuinya di jurnal penyesuaian, maka akun beban bunga tidak muncul dalam jurnal pada saat pelunasan. Jurnal pada saat pelunasannya ini ya, bukan jurnal penutup. Ya, pelunasan itu berarti kalau kita melunasi wesel bayar yang dulunya ada di kredit, maka kita catat wesel bayar tersebut ke debit untuk mengenolkan nilai dari wesel bayar. Wesel bayar kita tulis debit, kemudian pada saat pelunasan tersebut juga kita melunasi utang bunganya sekalian. Jadi utang bunga di jurnal penyesuaian sudah kita lihat, sudah kita catat di sini utang bunganya sebanyak 2 juta. Maka kita lunasi utang bunga tersebut, kita letakkan di sisi debit 2 juta. Oleh karena itu kita melunasi total nilai yang kita lunasi, total kas yang kita keluarkan itu adalah 100 juta ditambah 2 juta. Hasilnya adalah 102 juta. Oke, tadi sudah kita bahas mengenai wesel bayar dengan bunga. Sekarang kita bahas mengenai wesel bayar tanpa bunga. Di sini bukan benar-benar tidak berbunga wesel bayarnya ya, tapi wesel bayar tersebut dari awal sudah tercantum nilai wesel bayar sudah ditambahkan dengan bunganya. Jadi tidak perlu diperhitungkan lagi berapa persentase untuk bunga, kemudian kapan pada saat membayar nanti kita harus memisahkan nilai beban bunganya, kemudian kita membayar utang bunga dan seterusnya. Tidak melakukan langkah tersebut, tapi nilai bunganya sudah ditambahkan di sejak awal di wesel bayarnya. Contohnya misalnya seperti ini, PT Purwita menerbitkan wesel tanpa bunga berjangka waktu 4 bulan senilai 102 juta kepada Bank DRI. Nah, nilai sekarang wesel itu adalah 100 juta. Nah, dari sini kita bisa melakukan pencatatan. Sebenarnya uang kas yang kita terima itu sebenarnya adalah 100 juta. Uang cash yang kita terima hanya 100 juta. Sedangkan di wesel bayarnya sebenarnya terteranya 102, di mana 2 jutanya itu sebenarnya adalah diskonto. Diskonto atas wesel bayar sebesar 2 juta.
maka nilai wesel bayarnya menjadi 102 juta. Jadi nilai wesel bayarnya tetap 102, hanya saja kas yang kita terima hanya 100, sedangkan selisihnya itu adalah diskonto atas wesel bayar. Oke, contoh selanjutnya utang bank jangka pendek. Ini berarti ada transaksi peminjaman uang atau utang ke bank dalam jangka pendek, artinya dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang. Maksimal banget 1 tahun. Contohnya seperti ini. Misalnya PT Purwita pada 1 Oktober 2018 menerima utang dari Bank Permesta sebanyak 100 juta dipotong provisi 4%. Provisi ini adalah potongan yang umumnya dilakukan oleh pihak bank ketika ada pinjaman. Biasanya memang bank melakukan potongan, itu namanya provisi namanya. Tingkat suku bunga yang ditetapkan itu sebesar 15%. Dan tingkat bunga efektif yang ada di waktu itu senilai 19,79%. Tingkat bunga efektif itu artinya tingkat bunga yang terjadi di lapangan, artinya kalau ini kan yang ditetapkan, berarti yang tertulis dalam perjanjian, sedangkan tingkat bunga efektif itu yang terjadi di pasar. Di pasar itu terjadinya sebanyak 19,79%. Nah, di sini bunga dan pokok dibayar saat jatuh tempo pada tanggal 1 Oktober 2019. Artinya dari 1 Oktober 2018 ke 1 Oktober 2019 itu 12 bulan ya, 1 tahun. Ini berarti masuk ke utang bank jangka pendek. Nah, nanti kita cara mengerjakannya, nilai bunganya juga nanti kita yang akan gunakan itu adalah tingkat bunga yang efektif. Jadi jangan terkita dengan tingkat bunga yang ditetapkan, tapi nanti akan yang kita gunakan tingkat bunga yang berlaku di pasar. Berarti tingkat bunga efektif. Nah, cara pengerjaannya seperti ini. Yang pertama, untuk mencatat transaksi kita menerima dana dari Bank Permesta tadi, PT tadi mendapatkan dana dari Bank Permata sebenarnya senilainya 100 juta, tapi dipotong provisi. Jadi provisinya 4%. Artinya uang yang diterima oleh perusahaan tidak 100%, tidak 100 juta, tidak benar-benar 100 juta, tapi dipotong. Potongannya sebanyak 4%. Potongan provisinya kita hitung, 4% dari 100 juta, itu ada 4 juta. Jadi 100 juta dikurangi 4 juta, berarti uang yang diterima dari bank itu adalah 96 juta. Karena sudah dipotong provisi. Berarti kas kita bertambah senilai 96 juta dan utang banknya nilainya juga 96 juta. Kemudian karena ini tadi transaksi terjadi di bulan 10, padahal di akhir periode kan biasanya perusahaan satu periodenya itu melakukan penutupan di akhir periode bulan 12, bulan Desember tanggal 31. Oleh karena itu biasanya perusahaan melakukan penyesuaian. Oleh karena di sini makanya kita menentukan bunga yang sebenarnya sudah jadi beban kita. Kita hitung bunga yang sudah jadi beban kita. Harusnya kan dari tanggal 10 sampai dari bulan 10 sampai dengan bulan 12 itu kan seharusnya kita sudah membayar bunga. Hanya saja atau kita seharusnya sudah mengeluarkan bunga sebenarnya. Tapi karena memang di perjanjian itu pembayarannya itu nanti pembayarannya itu di akhir, makanya ini istilahnya nanti masih utang, tapi harusnya kita mengakui bunga yang sudah terlewat itu sebagai beban. Kita hitung tadi dari bulan 10 sampai ke bulan 12. Berarti 10, 11, 12. Ada 3
bulan dari 12 bulan. Yang sudah berlaku 3/12 berarti ya. Nah, bunga yang kita gunakan bukan bunga yang ditetapkan, tapi kita gunakan bunga efektifnya. Bunga yang terjadi di pasar untuk nilai segitu, itu adalah 19 untuk utang bank seperti itu biasanya menggunakan bunga efektif. Kita gunakan bunga efektif yang tadi nilainya adalah 19,79%. Kita kalikan dengan nilai dari pinjamannya 96 juta. 96 juta dikalikan 19,79% dikalikan dengan bunga yang sudah atau yang seharusnya sudah tertanggung, sudah kita akui sebagai beban. 3/12, 3 bulan dalam 1 tahun. Hasilnya ini pembulatan 4749 sekian harusnya. Nah, ini dibulatkan 4.750. Jadi nilainya adalah beban bunga di penyesuaian tanggal 31 bulan 12 itu adalah 4.750. Nah, karena ini belum dibayarkan, maka ini statusnya masih utang. Utang bunga. Utang bunga kita bertambah sebesar 4.750. Lalu ketika saat jatuh tempo nanti di tanggal 1 bulan 10 tahun 2019, maka kita catat beban bunga yang belum tertanggung sampai di penyesuaian tadi. Tadi penyesuaian sampai bulan Desember, itu kan sudah kita akui dari bulan Oktober sampai Desember di tahun 2018, 3 bulan. Artinya masih ada 9 bulan. Masih ada 9 bulan. Berarti cara perhitungannya sama dengan yang penyesuaian. 96 juta dikalikan 19,79%. Hanya pengkalinya adalah 9/12 yang belum kita akui tadi. Maka hasilnya adalah 14.250. Ini juga hasil pembulatan. Nah, di saat jatuh tempo kita juga melunasi utang bunga kita. Utang bunganya dilunasi, yang tadi utang bunganya ada di kredit, kita lunasi di debit 4.750, serta kita bayar utang kita kepada bank. Tanggal 1 tadi ada utang bank di kredit sebesar 96 juta, maka kita lunasi di saat jatuh tempo di sisi debit 96 juta. Kas yang kita keluarkan untuk melunasi semuanya berarti di total 14.250 ditambah 4.750 ditambah 96 juta, hasilnya adalah 115 juta.